Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Good morning, ladies and gentlemen. The honorable judges of this competition. First of all, let me introduce myself. My name is Sylvia Sofyanita Titasari SPD, as a physics teacher in Hang Tuah 5 Senior High School of Sidoarjo. I'd like to present my masterpiece of scientific writing. Implementasi, aplikasi FAST, fisika, asik, simple, dan interaktif. Pada materi elastisitas dalam pembelajaran jarak jauh dengan model blended learning. Latar belakang dilaksanakan penelitian ini yaitu kita yang terbiasa melaksanakan pembelajaran tatap muka langsung di dalam kelas terpaksa harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19 ini. Hal itu menyebabkan berbagai model atau inovasi pembelajaran sangat penting dan perlu dilakukan. Pembelajaran secara daring selama ini seringkali dianggap siswa kurang menyenangkan. Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh peneliti, yang diikuti oleh sebanyak 50% siswa kelas 10, 11, dan 12 MIPA SMA Hang Tuah 5 Sidoarjo, diperoleh hasil sebagai berikut, di mana 77,6% diantaranya merasakan kebosanan serta kesulitan saat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Kendala-kendala yang paling banyak dialami oleh siswa, di antaranya yang pertama yaitu kesulitan untuk memahami materi. Yang kedua, yang paling banyak presentasinya yaitu kurang konsentrasi. Yang ketiga, tidak dapat bertanya langsung kepada guru. Didasarkan pada studi pendahuluan atau studi awal kuesioner yang telah dilaksanakan oleh peneliti, maka dibuatlah atau diciptakan sebuah aplikasi yang bernama aplikasi FAST, fisika asik, simple, dan interaktif, yang diharapkan nantinya dapat meningkatkan hasil belajar siswa, serta dapat melatihkan keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 ini nantinya dikemas semenarik mungkin dengan menggunakan model pembelajaran blended learning sesuai dengan sintaks-sintaks pembelajaran sebagai berikut. Perlu diketahui juga kalau kita berbicara model blended learning adalah penggabungan antara online serta offline. Untuk menunjang penelitian ini, maka selanjutnya dilaksanakan tahap implementasi, yaitu penerapan terhadap siswa melalui proses pembelajaran. Pada proses ini diikuti oleh sebanyak 20 siswa kelas 11 MIPA, yang selanjutnya bisa kita lihat tayangannya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali pada pembelajaran fisika. Seperti biasa, Ketua kelas Rizaldi mohon bantuan untuk memimpin teman-temannya untuk melaksanakan greeting. Dipersilahkan. Attention.
Good morning, student. Edis. Selanjutnya saya akan mengecek terlebih dahulu tentang kehadiran kalian. Mulai dari Indana. Oke, jawab dengan present ya, Teresia. Aditya Meilano. Oke, who is absent today? Adakah yang tidak hadir hari ini? Tidak ada? Oke, alhamdulillah. Selanjutnya, seperti yang sudah saya sampaikan pada pembelajaran minggu lalu, bahwa hari ini kita akan mempelajari materi menggunakan aplikasi FAST. Silahkan dibuka aplikasi yang sudah saya share sebelumnya. Saya juga akan menampilkan di layar interaktif. Silahkan dibuka di HP Android kalian maupun pada laptop gadget yang kalian pergunakan. Oke, apakah sudah dibuka semua anak-anak? Terima kasih. Yang pertama, ini kita masuk ke bab 2 ya pada pembelajaran kita di kelas 11. Kalau di bab sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang dinamika rotasi, pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab selanjutnya tentang elastisitas. Perlu kalian ketahui, pada elastisitas ada kompetensi dasar yang harus kita capai di akhir pembelajaran. Poin 3.2, menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Dan KD 4.2, yaitu melakukan percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan. Berikut presentasi dan makna fisiknya. Jadi pada pembelajaran kali ini nanti akan kita bagi menjadi 2 sesi. Sesi online, yaitu secara tatap muka melalui Zoom. Sedangkan offline, yaitu kalian belajar mandiri dengan menggunakan aplikasi FAST ini. Kita lanjutkan. Silakan diperhatikan di aplikasi kalian maupun pada gambar yang saya share. Di sini ada tampilan telinga manusia. Ketika saya praktekkan, saya tarik telinga saya, atau biar kalian kelihatan ya, saya tarik hidung saya, kemudian gayanya ini atau tangan saya ini saya lepaskan. Apa yang terjadi dengan hidung kita? Ada yang tahu? Saya tekan hidung saya, kemudian saya lepaskan. Maka bisa kita ketahui bahwa hidung maupun telinga kita bentuknya akan kembali ke bentuk semula. Ya. Dari sini kita bisa tahu bahwa nikmat Tuhan itu sangat besar. Setiap inci diperhitungkan, bahkan di tubuh kita sendiri. Dari situ bisa kita simpulkan juga bahwa telinga dan hidung kita adalah contoh dari benda elastis. Untuk fakta yang selanjutnya, kita tekan next. Bisa kita lihat pada tampilan, di sini ada sebuah bangunan. Ada yang tahu ini bangunan apa? Iya, betul sekali. Ini adalah Monas, Monumen Nasional Kebanggaan dari negara kita. Kalau kita berbicara bangunan-bangunan tinggi, contohnya seperti Monas, atau bangunan yang lain, para arsitek maupun teknik sipil tidak hanya sekedar membangun saja, tetapi juga harus memperhatikan tentang elastisitas bangunan. Timbul pertanyaan, lalu mengapa bangunan tinggi yang mengalami goyangan ini masih bisa dikategorikan aman? Nah, untuk mengetahuinya, ayo kita pelajari bersama-sama bab ini. Pada materi ini,
ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas lebih lanjut, mulai dari elastisitas bahan, besaran-besaran elastis, hukum Hooke, dan rangkaian pegas. Kita mulai dari topik yang pertama. Oke, di sini saya punya sebuah benda pegas yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Pegas ini awalnya punya panjang tertentu. Kemudian saya beri perlakuan dengan saya tarik. Saya berikan gaya, saya tarik sehingga dia akan mengalami pertambahan panjang. Setelah mengalami pertambahan panjang ini, gaya atau tangan saya ini saya lepaskan. Yang terjadi pada pegas ini adalah dia akan kembali ke bentuk semula. Kira-kira dari peragaan sederhana ini, adakah yang bisa menyimpulkan apakah pengertian dari elastisitas itu? Silakan sebutkan nama dan kelas. Kelas 11 mau izin menjawab. Ya, silakan. Saat tangan pegas tersebut kembali ke bentuk. Oke, great job Lisa. Mungkin ada yang punya pendapat lain? Izin menjawab, Nen. Ya, silakan. Dengan siapa? Kelas 11 45. Oke, silakan Ranti. Elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula yang bekerja saat gaya yang bekerja dihilangkan. Great job. Dari kedua jawaban teman kalian itu bisa kita simpulkan bahwa elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula saat gaya yang bekerja padanya kita hilangkan. Diingat-ingat, itu adalah konsep tentang elastisitas yang perlu kita ketahui. Untuk selanjutnya, pada aplikasi yang kalian miliki sudah terdapat materi-materi atau pembahasan mengenai materi elastisitas. Silakan dipelajari terlebih dahulu untuk memperkaya pengetahuan awal kalian atau literasi kalian pada materi yang akan kita bahas. Oke, selanjutnya silakan dikerjakan apa yang ada di Mentimeter kalian ini. Silakan dipilih benda-benda yang termasuk benda elastis. Kemudian silakan disubmit hasilnya. Silakan saya beri waktu dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan di aplikasi kalian masing-masing. Yang belum mengerjakan segera, setelah itu nanti kita lihat hasil yang kalian peroleh. Waktunya sudah habis. Selanjutnya, mari kita cek bersama-sama hasil dari online quiz yang telah kalian lakukan. Kita cek hasilnya. Ternyata masih ada yang salah. Perlu diketahui, benda-benda elastis yang termasuk pada list tersebut yaitu mulai dari karet gelang, pegas, dan shockbreaker. Sedangkan plastisin itu adalah contoh dari benda plastis. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan yang termasuk benda elastis adalah karet gelang, pegas, dan shockbreaker. Sedangkan sisanya plastik, plastisin, dan kertas atau kain itu adalah contoh dari benda plastis. Selanjutnya, silahkan kalian pelajari materi-materi yang terdapat pada aplikasi Fast. Kemudian nanti kita diskusikan secara bersama-sama. Oke, welcome back to our meeting. Setelah tadi kalian mempelajari materi elastisitas pada sesi literasi,
Saya ingin bertanya, apa sajakah yang sudah kalian pahami? Silakan sebutkan nama dan kelas. Silakan. Mau disebut jawaban Rizal Bikatian Ramadhani. Yang dipelajari tadi itu ada pengertian elastisitas, besaran-besaran elastisitas, dan rangkaian segi paralel. Oke, great job Rizaldi. Kemudian selanjutnya, adakah yang punya pendapat lain atau materi lain yang sudah kalian pelajari? Kalau kita berbicara tentang hukum Hooke, ada yang tahu hukum Hooke itu bunyinya seperti apa? Silakan sebutkan nama dan kelas kalian. Ya, dari siapa? Nama dan kelas? Kelas 11 kelas 1. Oke, silakan. Ini persamaan hukum yaitu dengan K kali delta X, di mana M adalah biaya tegas dengan satuan Newton, K sama dengan konstanta tegas dengan satuan M per M, sedangkan delta X adalah pertambahan panjang dengan satuan meter. Oke, great job. Kemudian pertanyaan yang terakhir. Kalau kita berbicara pegas, ada berapa jeniskah rangkaian pegas yang kalian ketahui? Seperti tadi, sebutkan nama dan kelas. Halo? Oke, kalau begitu, ketika kita berbicara pegas, perlu kalian ketahui ada 3 rangkaian, seri, paralel, maupun campuran. Selanjutnya, di aplikasi kalian tadi, saya share screen kembali. Oke, di sini terdapat laboratorium virtual yang bisa kita peragakan. Pada virtual lab ini sudah tersedia LKPD, silakan di-download terlebih dahulu, kemudian nanti kalian kerjakan sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan pada pertemuan sebelumnya. Saya berikan contoh cara penggunaannya. Di sini diketahui beberapa besaran mulai dari gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian tipe pegasnya ada pegas tunggal, seri, paralel, maupun campuran. Kita coba mulai dari pegas tunggal. Jumlah pegasnya tetap saya pilih 1. Ketika konstanta pegasnya kita anggap tetap ya sebesar 200 Newton per meter. Masanya di sini saya ubah. Misal di sini saya jadikan 15 kilogram. Ketika massa bebannya kita ubah, maka panjang akhir, dicatat ya, ini adalah panjang akhirnya, menjadi 1,74 meter, sedangkan gaya pegasnya sebesar 147 Newton. Ini yang kita ketahui data-data dari laboratorium virtual. Setelah itu, silahkan dicoba instruksi yang ada di LKPD sesuai dengan kelompok yang sudah kita sepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja LKPD kelompok kami. Ya. Silakan dilanjutkan. Di layar ini hasil dari praktikum kalian ya. Siap, Ma'am. Oke. Silakan Marisa dengan Lisa ya kelompoknya. Silakan mungkin Lisa bisa menjelaskan hasil dari praktikum yang sudah kalian lakukan. Berdasarkan data percobaan kelompok kami, Ya. dapat dibuat grafik sebagai berikut. Oke, mohon ditunjukkan grafiknya dulu.
sehingga dapat disimpulkan bahwa konstanta gas bernilai tetap. Oke. Semakin besar daya, maka pertambahan panjang gas juga semakin besar. Mungkin dari kelompok yang lain ada yang mau menanggapi hasil baik itu analisis maupun kesimpulan dari kelompok yang maju untuk presentasi? Ataukah hasil data yang kalian peroleh sama semua? Bagaimana? Oke, dari pembelajaran yang sudah kita pelajari pada hari ini, kesimpulan apakah yang dapat kalian peroleh? Dari tadi kan kita membahas tentang elastisitas. Kira-kira elastisitas itu apa sih? Mungkin ada yang bisa menyimpulkan. Silakan sebutkan nama dan kelas. Atau saya tunjuk ya, biar pernah ya. Aditya Melano, apa yang bisa kamu simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Aditya Melano, apa yang bisa kamu simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan suaranya di-unmute terlebih dahulu ya. Ya, suaranya kurang keras. Yang lebih keras Aditya. Yang dapat saya simpulkan itu yang pertama mengenai pengertian elastisitas, yaitu bentuk benda kembali ke bentuk semula segera setelah diberikan kepada benda. Oke, great job. Ya, kemudian apa lagi? Atau mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita tadi. Saya tunjuk satu orang lagi ya. Dari Ahmad Fardan Jontanu. Apa yang bisa kamu tarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ahmad Fardan. Ya. Izin Ya. untuk kesimpulan hasil dari pembelajaran kali ini saya belajar banyak tentang masalah hukum yang ada di hukum dan juga saya dapat memahami bagaimana cara menghitung yang sebenarnya dan saya juga dapat mendapatkan pengertian yang sangat benar dari pengertian elastisitas itu sendiri. Oke, gereja anak-anak. Apa yang sudah kita pelajari hari ini semoga bisa bermanfaat baik itu bagi kehidupan sehari-hari kita tentang konsep elastisitas, kemudian manfaatnya seperti apa dan penerapannya baik di soal juga seperti apa. Selanjutnya, di aplikasi kalian sudah tersedia latihan soal. Silakan dikerjakan di buku tugas kalian. Untuk pertemuan selanjutnya nanti harus dikumpulkan. Diingat-ingat, tuliskan cara sedetail mungkin. Kerjakan sendiri karena kemampuan kita dilihat dari seberapa besar usaha yang kita lakukan. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Thanks for joining. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih semua. Hasil penelitian yang diperoleh setelah penerapan ataupun implementasi aplikasi FAST memperoleh hasil yang pertama yaitu tampilan dari aplikasi yang sudah divalidasi oleh ahli materi dan ahli media dengan memperoleh kriteria sangat layak. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai efektivitas penggunaan aplikasi FAST dengan model blended learning. Diperoleh hasil nilai pretest siswa yang awalnya sebesar 42
setelah dilaksanakan implementasi atau perlakuan menghasilkan nilai postes sebesar 83. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa aplikasi PES yang diterapkan dengan model blended learning efektif dalam meningkatkan hasil belajar. Selain itu juga, pada aplikasi ini juga disediakan tahap-tahap untuk melatihkan keterampilan abad 21 berdasarkan kuesioner yang telah diisi oleh siswa. Seluruh siswa menyatakan bahwa aplikasi ini dapat membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan interaktif. I think that's all for me. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.